Timnas U20 Indonesia berlaga di Piala Asia U20 2025. Sejak tiba pada 9 Februari yang lalu, semua pemain menjalani sesi recovery dan juga fokus mematangkan taktik untuk melawan Iran. Total ada 23 pemain yang masuk skuad final dan juga berlaga di ajang ini. Sebelum laga, Doni Tripamungkas menjelaskan saat ini semua pemain dalam kondisi yang baik. Mereka juga mematangkan beberapa persiapan karena pertandingan sudah di depan mata. Salah satu yang krusial adalah mereka mendapatkan pendampingan dari psikolog untuk meningkatkan chemistry. Dan ini jadi salah satu sarana agar mereka bisa tampil lebih maksimal di lapangan. Kita semua dalam kondisi fit dan baik jelang laga perdana melawan Iran. Selain latihan strategi dan taktik di lapangan, kami juga diberi sesi psikologi untuk membangun chemistry, kata Doni Tripamungkas, sumber laman PSSI. Pemain asal Persija Jakarta tersebut menegaskan bahwa laga perdana akan sangat penting. Kemenangan akan meningkatkan mental Garuda Nusantara untuk mempersiapkan laga selanjutnya. Mereka juga harus fokus selama pertandingan dan juga bekerja keras di lapangan. Di samping itu, sebelum pertandingan dia optimistis mereka bisa mendapatkan hasil terbaik di pertandingan tersebut. Melawan Iran, sejak menit pertama kita harus fokus, disiplin dan kerja keras demi memberikan hasil terbaik di laga perdana nanti, tutup Doni Tripamungkas. Sementara itu, Garuda Nusantara telah melakukan persiapan panjang untuk berlaga di Piala Asia. Indra Safri telah mempersiapkan tim ini sejak tahun lalu dan melewati seleksi yang ketat. Beberapa turnamen dan uji coba internasional juga telah dilaksanakan oleh pemainnya. Semua usaha dilakukan karena mereka mengincar untuk bisa menembus babak semifinal agar bisa mendapatkan tempat di Piala Dunia U20 2025. Menjelang pertandingan, pelatih Iran U20 Hussein Abdi mengaku sudah mengantongi kekuatan timnas Indonesia U20. Hussein Abdi juga yakin bakal meraih poin di laga perdana Piala Asia U20 2025. Dia mengklaim sudah paham pola permainan timnas Indonesia U20. Para pemain dalam kondisi baik dan staf pelatih menganalisis semua pertandingan sebelumnya secara menyeluruh. Kami memiliki pemahaman yang kuat tentang lawan kami dan berharap dapat mencapai hasil yang positif, kata Hussein Abdi dikutip dari laman AFC. Akan tetapi menurut Hussein Abdi, pertandingan pertama tentu saja tidak mudah karena penuh dengan tantangan. Untuk itu Hussein Abdi menilai Iran memiliki tugas berat menghadapi Indonesia di laga perdana. Awal turnamen selalu krusial dan penuh tantangan, dan kami memiliki tugas berat di depan. Namun melalui analisis menyeluruh terhadap tim lawan dan para pemainnya, kami telah memperoleh pemahaman yang kuat tentang Indonesia dan akan menghadapi pertandingan dengan keyakinan dan tekad, kata Hussein Abdi. Selain menganalisis permainan Indonesia secara sangat detail, Hussein Abdi juga menilai laga uji coba melawan Arab Saudi sangat membantu untuk mempersiapkan diri menghadapi tim Garuda. Pertandingan persahabatan melawan Arab Saudi sangat bermanfaat. Itu adalah pertandingan pertama di mana kami menggunakan semua pemain secara efektif. Dan itu membantu kami mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan pembuka melawan Indonesia, ujar Hussein Abdi. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan berkontribusi besar saat Bangkok United bermain imbang dramatis 2-2 melawan Sydney FC dalam pertandingan AFC Champions League 2. Bangkok United melakoni laga tandang melawan Sydney FC pada pertandingan leg pertama babak 16 besar AFC Champions League 2 2024-25 di Stadion Allianz Sydney. Pada pertandingan yang digelar pada venue yang akan digunakan untuk laga Australia versus timnas Indonesia ini, Bangkok United berhasil tampil menggebrak menghadapi tuan rumah Sydney FC. Laga yang berlangsung di bawah guyuran hujan deras itu berlangsung ketat sejak awal babak pertama. Namun sejumlah peluang yang didapatkan kedua tim tidak ada yang berbuah gol di babak pertama. Pada awal babak kedua, Bangkok United langsung mengambil inisiatif menyerang. Kemudian di menit ke-50, Bangkok United berhasil mencuri gol melalui tendangan penalti Rikairo Zivkovic. Namun 10 menit kemudian, Sydney FC berhasil menyamakan kedudukan melalui sontekan Adrian Segecic, yakni usai meneruskan umpan ex-pemain Juventus Douglas Costa. Bahkan Sydney FC berhasil unggul 2-1 atas Bangkok United melalui tembakan keras Adrian Segecic pada menit ke-78. Bangkok United akhirnya memasukkan Pratama Arhan pada menit ke-85 untuk menggantikan Perapat Dotecaya. Pada menit ke-90+5 Arhan berhasil menjadi aktor terciptanya gol penyeimbang Bangkok United 2-2.
Arhan yang bergerak ke area tengah depan kotak penalti lawan meminta bola dari rekannya. Kemudian dengan satu sentuhan menggunakan kaki kanan, Arhan memberikan umpan yang menjadi asis untuk gol ticipan Puang Chan. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Bangkok United berhasil menahan imbang Sydney FC 2-2 dan menjadi modal positif untuk leg kedua nantinya. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner kembali berlatih dengan tim utama Wolverhampton Wanderers bersama para pemain-pemain bintang klub Premier League. Momen latihan Justin Hubner terekam ketika pihak klub merilis video di YouTube dalam kedatangan rekrutan anyar Wolves yakni Marcel Monetsi ke markas tim. Nampak Justin Hubner serius melakukan program yang diramu oleh pelatih Victor Pereira. Beberapa pemain tim utama seperti Hwang Hee-chan, Matt Doherty, dan juga Nelson Semedo turut hadir dalam sesi latihan itu, dan Justin Hubner tersorot 2 kali pada menit ke-9. Dengan kehadiran Hubner di sesi latihan tim utama, besar harapan dapat merumput di level tertinggi. Ia pernah masuk skuad Wolves di Premier League saat melawan Arsenal, yakni pada Desember 2023, namun tak dimainkan. Wolves kemudian sempat meminjamkan Hubner ke klub Jepang Cerezo Osaka pada tahun 2024. Selama 4 bulan di negeri matahari terbit, Hubner mencatat 8 pertandingan. Dan kini Wolves memulangkan Hubner ke klub dan juga memperkuat tim junior. Hubner perlahan kembali jadi sorotan usai jadi pahlawan kemenangan Wolves U21 dengan torehan 1 gol penting. Momen itu terjadi saat melawan Rohdale FC pada laga terakhir fase grup National League Cup di Stadion Crown Arena Rohdale Selasa 11 Februari. Wolves U21 sempat unggul cepat pada menit kedua melalui gol Matthew Whittingham. Namun Rohdale berhasil membalikkan kedudukan menjadi 2-1 lewat 2 gol Ian Henderson. Wolves U21 sepertinya akan kalah. Namun Hubner datang sebagai penyelamat lewat gol krusial saat injury time babak kedua berjalan 6 menit. Ya, Justin Hubner menjadi pahlawan kemenangan Wolverhampton Wanderers U21 saat mengalahkan Rohdale AFC pada laga terakhir fase grup National League Cup di Stadion Crown Arena Rohdale Selasa 11 Februari. Gol Justin Hubner berawal dari umpan silang Leo Lopez dari sisi kanan. Hubner yang berhasil menusuk ke dalam kotak penalti Rohdale berhasil menyontek bola untuk membuahkan gol. Laga pun harus ditentukan lewat adu penalti. Justin Hubner membuat kami menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Umpan silang Leo Lopez disambut oleh Hubner di dalam kotak penalti dan bek tersebut menendang bola untuk ke gawang untuk membawa pertandingan ke adu penalti. Tulis pihak Wolves U21 melalui akun X. Dalam adu penalti, Hubner lagi-lagi jadi penentu. Penalti Hubner ke pojok kanan gawang Rohdale memastikan Wolves U21 menang 4-1 lewat adu penalti. Sayang meski menang pada laga terakhir National League Cup, Wolves U21 tetap gagal lolos ke babak perempat final. Wolves U21 mengakhiri fase grup dengan berada di posisi 4 klasemen grup B dengan 7 poin, terpaut 1 poin dari Altrincham yang lolos dengan berada di posisi kedua. Meskipun menang adu penalti, kampanye kami di National League Cup berakhir, tulis pihak Wolves U21. Kelvin Verdong berantem dengan pemain NEC Nijmegen Kento Seogaye hingga dipisahkan sejumlah rekan setimnya usai dikalahkan FC Groningen 1-2 pada lanjutan Eredivisie Minggu 9 Februari yang lalu. Usai wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga, Verdong tertangkap kamera menghampiri Seogaye. Bek 27 tahun tersebut terlihat kesal dengan Seogaye. Sejumlah pemain NEC Nijmegen kemudian memisahkan keduanya. Pelatih NEC Nijmegen Roger Meyer mengatakan insiden antara Verdong dan juga Seogaye terjadi karena ketidakpuasan bek timnas Indonesia itu terhadap Seogaye. Penyebabnya adalah Seogaye dianggap Verdong membuang peluang emas di penghujung akhir babak kedua. Penyerang 19 tahun tersebut memaksakan diri untuk mencetak gol. Saya pikir seharusnya Kento memang harus memberi umpan, dan Verdong dan Kelvin menyampaikan itu setelah laga. Saya memahami jika ada emosi setelah pertandingan, tetapi hal ini sudah selesai, kata Meyer dikutip dari Forza NEC. Ya, peluang emas yang dimaksud terjadi pada menit ke-90 plus 9 atau beberapa detik sebelum pertandingan usai. Seogaye berhasil menusuk kotak penalti Groningen dan juga Verdong serta Basar Onal dalam posisi bebas di sebelah kiri. Bukannya memberikan umpan kepada Verdong atau Onal yang berdiri bebas, Seogaye justru terus menusuk hingga masuk ke dalam kotak penalti dan juga kehilangan bola. Padahal, NEC Nijmegen butuh gol untuk menyamakan kedudukan. Kelvin Verdong bukan satu-satunya pemain NEC Nijmegen yang kecewa atas insiden itu. Onal, Philip Sandor, dan Vito van Krooi juga terlihat kesal dengan Seogaye yang memaksakan diri. Meyer memahami tindakan Seogaye yang ingin mencetak gol, terutama setelah golnya dianulir pada menit ke-89.
Meyer juga memastikan masalah antara Verdonk dan juga Seoul sudah selesai. Dia punya tembakan yang baik dari sundulan itu meski golnya dianulir. Tapi dia seharusnya tetap bisa mengatasi situasi ini. Saya tidak punya banyak masalah dengan itu. Calvin sudah menghampirinya dan masalah ini sudah selesai. Masalah ini sudah ditutup, ujar Meyer. Sandy Walsh akhirnya kembali buka suara terkait kepindahannya ke Yokohama F. Marinos. Sandy Walsh diikat oleh YFM hingga tahun 2027 setelah mengakhiri kontrak dengan Kevin Mechelen. Keputusan ini cukup rasional karena posisinya mulai tergeser di Mechelen. Sempat jadi andalan utama, dia hanya bermain dalam 6 laga di Liga Belgia. Sandy Walsh menjelaskan bahwa kepergiannya ke Liga Jepang ada hubungannya dengan timnas Indonesia, tepatnya saat dia berlaga di Piala Asia 2023 yang digelar tahun lalu. Saat kembali dari timnas, dia masih mendapatkan tempat utama di klub. Saya pergi selama sebulan saat itu, sepenuhnya disibukkan dengan turnamen itu. Saya memiliki perasaan aneh karena hanya ada sedikit komunikasi antara staf Malinesia dan saya. Ketika saya kembali, saya baru saja menjadi starter melawan Anderlecht dan Leeuwarden, kata Sandy Walsh sumber laman Gazet van Antwerpen. Kemudian masalah terjadi pasca dia berada di timnas. Dia mulai tersingkir dan juga tidak mendapatkan tempat di klub. Ini yang membuat pemain berusia 29 tahun tersebut ingin pindah ke klub lain. Dan saat itu, destinasi utama adalah menuju Asia dan berusaha mencari menit bermain. Saat itu, saya absen tanpa alasan. Kemudian saya berpikir untuk bermain sepak bola di Asia, di mana saya akan mendapatkan apresiasi dan menit bermain. Sebenarnya, saya ingin mengambil langkah tersebut sejak Piala Asia pada awal 2024. Saya senang sekarang saya bisa mewujudkan mimpi itu, meskipun saya juga berpendapat bahwa tahun-tahun terakhir saya saat di KV Mechelen adalah tahun-tahun terbaik saya di Belgia. Lanjutnya, Sandy menambahkan dia sudah berusaha keras untuk bisa kembali jadi pilihan utama di Mechelen, namun usahanya tidak berjalan mulus dan dirinya tetap tidak mendapatkan menit bermain. Selain itu, pindah ke Jepang akan membuat dia bisa fokus bertugas di timnas Indonesia. Mungkin terlihat seperti itu, tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Saya juga selalu bersikap profesional. Saya hanya semakin jarang terlibat dalam pemilihan. Ini bekerja dua arah. Bersama tim nasional Indonesia, saya penting di kualifikasi Piala Dunia. Masuk akal juga jika saya lebih banyak mendengarkan para penggemar di Indonesia, terangnya. Sandy Walsh bicara tentang Patrick Kluivert yang bertugas sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebelumnya, Sintayong sudah mengantarkan timnas Indonesia menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tinggal menyisakan 4 pertandingan, PSSI memecat Sintayong dan menunjuk Patrick Kluivert untuk bertugas. Mantan pelatih timnas Curaçao tersebut membawa misi untuk mengantar timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Sementara itu, bek timnas Indonesia Sandy Walsh menjelaskan, Sintayong telah membawa mereka melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tentunya ini adalah tugas berat karena butuh 5 tahun untuk bisa mengantar Indonesia di tahap ini. Di sisi lain, PSSI memiliki pertimbangan tersendiri dengan menunjuk Patrick Kluivert. Dia berharap rencana ini bisa berhasil dan juga skuad Garuda bisa melangkah jauh di ajang ini. Sintayong telah membawa kami melangkah jauh. Kami sudah dekat dengan Piala Dunia. Kualifikasi adalah tujuannya. Pelatih nasional yang baru telah datang karena semuanya menjadi lebih besar. Kami memiliki lebih banyak penonton. Evaluasi telah dilakukan oleh asosiasi dan kami semua mendukung pilihan Presiden Erick Thohir dalam jangka panjang. Ini harus menjadi sebuah peningkatan, kata Sandy Walsh sumber laman Gazet van Antwerpen. Ya, pemain Yokohama F. Marinos ini melanjutkan bahwa saat ini pemain keturunan adalah salah satu kekuatan utama di timnas. Dia juga akhirnya memilih Indonesia karena leluhurnya yang berasal dari Indonesia. Menurutnya, keputusan tersebut sebenarnya berat tapi ini adalah misinya tersendiri. Saya membuka pintu bagi para pesepak bola Eropa lainnya. Banyak orang mempertanyakan hal itu, tetapi pilihan saya adalah pilihan dari hati untuk kakek dan nenek saya, lanjut Sandy Walsh. Sandy menambahkan, di timnas dia bertugas sebagai penghubung pemain keturunan dan juga lokal. Saat ini skuad Garuda telah memiliki peningkatan dan juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain itu, semua pemain siap bekerja keras agar bisa tampil di Piala Dunia 2026. Saya senang bisa menyaksikan seluruh prosesnya dari awal dan menjadi penghubung antara para pemain naturalisasi dengan pemain lokal. Kualitas sepak bola Indonesia juga meningkat. Kami ingin membuat orang-orang di Indonesia bahagia. Ini benar-benar sebuah mimpi dan membuat semua perjalanan dan pengorbanan menjadi berharga. Tutup Sandy Walsh. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia.
Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.